Halo, selamat malam, sahabat Tanya Mentor. Kali ini saya yang jadi hostnya malam hari ini. Nama saya Hendra. Kali ini kita akan bahas topik yang seru. Nah, kebetulan narasumbernya sudah hadir. Mari kita panggil ya. Sebentar ya. Selamat malam semuanya. Hey, halo Pak Selamat, Suwandi. selamat malam Bro Hendra, apa kabar? Asik. Baik, baik. Thank you Pak, udah join. Ya, Sambil kita ngobrol-ngobrol, saya mau introduction dulu. Mungkin buat sahabat semua, followersnya Tanya Mentor, selamat datang semuanya di acara kita. Jadi Pak Suwandi, Tanya Mentor ini adalah portal Instagram di mana kita foundernya Pak Anton Teddy, ownernya TX Travel, kemudian Pak Tommy juga, dan juga para mentor-mentor lainnya. Kita berbagi buat banyak orang. Silahkan teman-teman mau tanya kepada mentor, seolah-olah kita adalah mentor. Kemudian ada banyak aspek Pak, mau keuangan bisa, mau nanya soal hidup bisa, digital marketing boleh, finansial dan boleh. Nah, malam ini kita undang Bapak nih sebagai narasumbernya untuk yang keuangan. Jadi salam kenal buat semuanya. Mungkin teman-teman Pak Suwandi semenjak saya ajak Pak Suwandi nih, grup dari HIPI, grup dari Sihaan, semuanya gabung Pak. Ada komen di sana. Wah, thank you nih. Banyak follower Bapak juga nih yang aktif. Oke, yuk kita mulai Pak. ya, Saya udah siapin beberapa hal. Pak, boleh kenalin nggak Pak? Pak Suwandi itu sekarang profesinya apa sih Pak? ya. Pertama-tama terima kasih nih Bro Hendra sudah mau mentoring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat hari Minggu ya. Saya juga sebelumnya mungkin kalau tidak kenal tidak sayang nih Bro and Sis. Nama saya Suwandi Wiratno. Saya sudah hampir 32 tahun berkecimpung di dunia keuangan ya. Saya saat ini bekerja di salah satu perusahaan atau grup besar, Trakindo Group, tapi mengelola perusahaan multi finance. Mungkin buat Bro and Sis kalau multi finance itu apa sih? Itu perusahaan leasing. Buat masyarakat Hmm, Indonesia tuh sangat mengenal kalau perusahaan leasing. Nah, eh, kenapa saya hari ini tuh mungkin diskusi dengan Bro Hendra pengen membuat semacam ya suatu tagline atau cemungut.id gitu ya. Pasti Bro Hendra mau bertanya cemungut.id itu apa gitu kan? iya bener tuh Pak. Orang biasa Ya, pakai ID-nya Suwandi Wiratno. Kalau ini kenapa Bapak pakai cemungut.id? Itu apa sih Pak cemungut.id itu? ya. Pertama mungkin kata cemungut.id ini saya sering dengar dari anak saya gitu ya, cemungut cemungut gitu loh. Tapi saya ini suka singkatan, Oh, ya. Saya suka iya iya singkatan. Jadi iya. saya pikir cemungut ini bisa disingkat cara efektif mengelola uang Anda gitu loh. Setiap orang kan pasti Wih, perlu cakep. mengelola duit dong, mengelola uang gitu kan. Mm-mm. Jadi pentinglah buat kita semua karena dari pengalaman saya 32 tahun karena dunia keuangan pasti mengelola uang ya. Ya saya kelola kan Hmm. uang 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 apa pemegang saham saya, tapi kan saya juga mendapatkan hasil ya dari apa yang saya kelola yaitu income saya dari gaji saya gitu loh. Nah, ini saya mau Hmm. sharing lah gitu kita kira Bro Ensis ya, Siap. Bro Hendra ya kepada Bro Ensis kita yang hadir di sini nih. Hari ini kayaknya banyak yang nonton nih Pak. Ya sahabat, teman-teman semua. Biasa makin malam makin seru Pak. Banyak yang ingin bertanya. Saya juga terbuka buat teman-teman semua, follower Tanya Mentor. Ada yang mau tanya tentang keuangan. Ini kan judulnya anak muda nih. Kalau teman-teman juga di bidang lain juga boleh. Mau tentang usaha juga boleh. Ya Pak, kita bebaskan ya Pak ya. Silakan tanya, silakan ngobrol. Terutama buat sahabat-sahabat semua yang saat ini agak terkena dampak corona, penghasilannya terkena atau segala macamnya gitu ya. Pak, sekarang saya mau tanya, kenapa Bapak senang soal duit? Kenapa Bapak senang soal keuangan, Pak? Mastery Bapak di keuangan, financing. Kenapa, Pak? Ya, pertama begini, semua orang pasti punya apa namanya talentnya masing-masing, ya. Hmm. Saya katakan talentnya masing-masing atau bakatnya masing-masing. Saya waktu kecil kalau bicara sekolah tuh pelajaran yang paling saya suka tuh matematik. Hmm. Ya, matematik kan angka ya, jadi kalau saya tuh ngingetin angka itu paling paling suka pertama tuh ya kalau bicara soal-soal aljabar zaman sekarang tuh aljabar mungkin apa ya
dulu zaman dulu nih, zaman saya tuh bicara aljabar tuh deret hitung dan segalanya itu saya paling suka gitu loh. Nah, setiap orang Hmm. pasti punya kesukaannya sendiri-sendiri. Tapi apapun yang disukai bakatnya setiap orang, nggak jauh dari duit, nggak jauh dari uang, gitu kan? Ujung-ujungnya Nah, duit ya, Pak. ujung-ujungnya duit. Kalau bicara saya dulu sukanya apa? Sebenarnya saya dulu tuh pengen sekolah jadi seorang teknik sipil. Tapi ya Hmm. namanya kita masih dibiayai sama orang tua bilang udahlah masuk dunia keuangan aja. Kamu kan suka matematik. Oh, saya pikir ya, saya cobalah ya karena namanya matematik ada hubungannya dengan dunia keuangan. Nah, pada saat Hmm. saya sekolah terus mulai belajar tentang dunia keuangan, ternyata menarik gitu loh. Nah, dari situ Hmm. saya putuskan bahwa oke, saya akan terjun ke kerja di dunia keuangan, baik itu di perbankan atau apapun namanya, tetap stay fokus di dalam dunia keuangan. Itu kira-kira, Bro Asik. Hendra. Sip. Oke, Pak. Sekarang kita mulai topiknya. Sekarang kan kita Baik, bikin topik cara mengelola uang untuk anak muda zaman now, ya kan, Pak? ya. Nah, sekarang gimana, Pak? Teman-teman semua yang hadir di sini pengen belajar sama Bapak. Tips simple, praktikal, langkah-langkahnya gimana, Pak? Cara ngelola uang. Ya, nah cara mengelola uang itu mungkin kalau menurut saya tuh nggak ada dibatasi generasi ya. Saya mungkin masuk generasi kapan, Bro NC sekarang di generasi milenial. Cara mengelola uang itu menurut saya di semua generasi itu sama ya. Setiap Hmm. orang pasti harus melalui proses awal. Proses awal itu Hmm. macam-macam. Ada orang yang dari sekolah, mungkin mohon maaf nih, ini eh, Gak apa-apa, Pak. terganggu Ngalir, nih ngalir kelihatannya dulu nih ya. aja. Tapi suaranya oke, Pak. Signal saya kedengaran nggak, Bro Lanjut, Hendra? Pak. Kedengaran Dengar, nggak ya jelas, signal saya, jelas. Bro Hendra ya? Oke, Pak. Dengar, Waduh. dengar, dengar. Saya dengar Bapak kok. Halo, Pak. Saya dengar Bapak kok. Halo, Pak. Saya dengar Bapak kok. Oke. Halo, Pak Suwandi. Tampaknya jaringannya bermasalah. Ternyata malam ini bukan hanya soal uang gitu ya, soal jaringan pun masalah. Nanti kita panggil lagi. Oke? Biasa, ini unexpected error. Buat sahabat semua, jadi saya kenal beliau, Pak Suwandi, memang salah satu profesional yang luar biasa. 30 tahun di bidang keuangan. Jadi menurut saya itu luar biasa sekali. Kita banyak bisa belajar dari beliau. Beliau hitung-hitungan jago, networking jago, kemudian cara ngelola uangnya jago. Bukan hanya pribadi, soal keuangan juga jago. Selamat datang lagi Pak Suwandi. Iya, mohon maaf nih. Ya, namanya signal itu up and down ya. Di signal di Indonesia ini mahal. Kalau Iya, yang iya. murah tuh kadang-kadang, tahu nggak Bro Hendra, kalau signal yang murah? Apa tuh? Kalau kita mau signal yang murah, semuanya gratis, itu gampang. Ah, Friend, pinjem dong, gitu. Gratis. kirain, Nah, kirain cuman duit saya doang Pak yang up and down. Ternyata sinyal juga ya. iya, semua ada up and down. Mohon maaf tadi signalnya kurang bersahabat, Oke, tapi oke, saya lanjut Pak. sudah Tadi saya dengar kembali. Bapak Lanjut. ucapkan Tadi saya dengar ucapan Bapak, sebenarnya cara mengelola uang itu buat semua generasi. Mau tua, mau muda, mau milenial, baby boomer, siapapun juga harus jago kelola uang. Kenapa, Pak? Ya, nah saya nggak bicara harus jago mengelola uang, tetapi harus bisa mengelola uang. Karena kenapa? Setiap kehidupan manusia, setiap kehidupan kita bersosialisasi, kemanapun keluar ataupun kita bergerak dan segalanya itu memang tidak akan jauh dari yang namanya uang ya. Nah, tentu ini adalah suatu hal yang mungkin tipsnya pertama adalah kita harus bisa tahan nafsu, tahan godaan, ya. Wah, Masyarakat berat, Pak. Indonesia Berat, Pak. Nah, masyarakat Indonesia nih Bro Hendra, ya, Bro Hendra, masyarakat Indonesia itu sebenarnya sudah punya senjatanya tahan nafsu. Bagi umat Muslim, dia ada melewati masa bulan puasa. 1 bulan itu menahan nafsu, ya.
Nah, buat Iya. yang beragama Katolik juga ada tuh masa pantang dan puasa. Dan saya yakin agama-agama lain juga pasti ada mengalami masa-masa sulit atau masa-masa puasa yang mungkin harus dilalui. Dan sebenarnya kita semua ini sudah banyak ditempa oleh semua situasi yang ada, baik dari sisi keagamaan, mungkin dari sisi situasi. Nah, sekarang situasinya pandemi COVID-19 yang kita nggak tahu kapan selesai. Ya. Hmm. Nah, di tengah-tengah COVID-19, saya bekerja dari rumah, dan saya diskusi, saya ada telepon Bro Hendra, Bro, kayaknya saya udah waktunya nih, ya, udah umurnya juga hampir maghrib, ya, udah waktunya saya pengen bagi-bagi nih, pengen bagi-bagi, artinya bagi-bagi apa namanya, bagi-bagi tips gitu ya. Saya bukan orang yang sangat kaya, tetapi saya merasa bahwa hidup saya ini berkecukupan dan saya cukup bahagia ya. Artinya bahwa saya Hmm. bisa melalui masa-masa di mana pada saat saya dulu sekolah, lulus kuliah, pada saat lulus kuliah itu adalah masa-masa yang sangat sulit dalam menentukan jalur dan arah mau kemana kita Hmm. ya, mau jadi Oke. pengusaha atau bekerja. Nah, di sini yang Hmm. mungkin saya Oke. bisa berbagi cerita nih, Bro Hendra. Tapi entar dulu Pak, saya masih penasaran yang pertama tadi. Jadi tips nomor satu buat teman-teman semua yang mau kelola uang adalah satu, harus tunda kesenangan atau tahan nafsu gitu ya Pak ya. Jadi Ya, kalau sekarang sih generasi muda Pak, orang bela-belain beli sepatu 1 juta 2 juta Pak. nah, Dibandingkan dengan nabung saham gitu kan. Itu kan memang gaya hidup ya, Pak. Sepatu kan itu keren, bisa bergaya. Susah Pak kalau nunda keinginan, apalagi sekarang ada Tokopedia, ada Shopee, ada di mana-mana. Sekali klik langsung belanja, ya kan? Orang bilang di corona nggak bisa kemana-mana belanja, tapi di rumah malah tambah boros Pak. ya. Nah, ini sebenarnya tadi saya katakan tipsnya, Pak Hendra. Mengelola uang atau duit itu pasti tidak berbeda di generasi kapanpun juga. Mungkin di Hmm. generasi saya tidak ada Tokopedia, tidak ada kemudahan-kemudahan untuk apa namanya membeli sesuatu ya. Sekarang lebih bahaya loh, bener. Artinya apa? Kalau kita nggak lebih hati-hati, begitu klik yang ada hutang bukan aset ya, karena setiap kali Benar. kita ya, apalagi kredit card sekarang hampir semua orang punya ya. Zaman dulu saya kuliah aja kalau mau dapat approval kredit card, waduh susahnya setengah mati deh. Nah, Hmm. tapi justru disinilah kita ya mesti yang tadi tips paling utama adalah tahan nafsu, tunda kesenangan. Bagaimana caranya? Nah, tentu Hmm. caranya adalah pertama, pertama kita tidak perlu merasa apa namanya, oh kok saya nggak bisa beli ya, gengsinya harus tidak boleh ada gitu loh ya. Tentu pada awal-awal tergantung dari kantong kita masing-masing. Setiap orang mempunyai apa namanya kapasitasnya berbeda-beda. Nah, Hmm. kapasitas kita harus kita sesuaikan nih dengan kantong kita, Bro Hmm. Hendra. Hmm. Kalau Hmm. kantong kitanya nggak cukup, kita berlebihan, kapan kita bisa punya uang nanti? Gitu Oke, loh. jadi Bapak bisa dengan sekarang, bisa seperti sekarang, tentu aja pertama harus jago tunda kesenangan ya Pak. Jadi teman-teman semua tanya Oh iya, mentor, iya, iya. tips nomor satu cara mengelola keuangan adalah harus tunda kesenangan gitu ya. Tips selanjutnya Pak, Iya, kalau kalau saya udah tunda kesenangan, iya, kalau gaji 5 juta, oke, gue nggak belanjain, gue cuma buat hidup, ya kan, gue nggak beli iya, sepeda lipat tuh, sekarang kan lagi zaman Pak, sepeda lipat tuh di mana-mana, ada yang 70 juta Pak iya, harganya, dahsyat itu, ya kan, jadi kita iya, tunda, kita iya, masih bergaya iya, dulu, oke, setelah udah, diapain iya, Pak iya, duitnya? iya. Jangan, ini nggak bicara duit dulu nih. Kalau kita memang Hmm. duitnya cekak, orang bilang duitnya dikit, pas-pasan gitu ya. Nah, Ya. terus pengen pengen beli sesuatu yang kita kita pengen. Zaman dulu saya juga pengen punya mobil BMW. Gimana? Ya, zaman dulu kita kalau mau beli BMW, zaman saya nih, belum punya BMW, naik BMW juga, baja yang merah warnanya. Nah, tapi terus bagaimana saya mau punya itu? Kerja keras. Oke, Kerja kerja keras, keras. usaha. Nah, usaha itu ya pertama Bro Hendra, pasti banyak kekecewaan di awal-awal. Apalagi kita dianggapnya satu, nggak berpengalaman. Dua, Hmm. siapa kamu? Oke, kita punya ijazah. Hmm. Siapa kamu? Apa yang kamu bisa Hmm. kontribusikan? Nah, disitulah Hmm. saatnya kita jangan bawa siapa-siapa.
kita Hmm. nobody waktu kita baru Hmm. terjun ke dunia sosial, ke dunia di mana kita mulai Hmm. bekerja atau kita berusaha. Pokoknya kita kerja Hmm. keras. Ya, dulu saya ingat tips dari orang tua saya. Baru mulai lulus kuliah, jangan sombong. Hmm. Hasil akademik kamu bagus, karena kamu merasa kamu pinter, jangan sombong. Nomor satu, bangun pagi. Oke. Ya, karena kalau bangun siang, rezeki hilang. Tapi zaman sekarang kan susah nih. Beda loh anak-anak sekarang. Mereka bangun siang, bangun sore, karena kenapa? Ada teknologi yang lain, mereka suka kerja di kafe. Ini tipsnya bukan berarti sama, tetapi ini suatu cerita yang mau saya berbagi. Kerja keras itu maksudnya apa? Intinya adalah tagline-nya kerja keras ya Pak ya. Kerja keras. Nah, kenapa kerja keras? Pertama, kalau kita kerja keras, bangun pagi-pagi, kita bekerja, ya, bekerja dengan apa yang kita mulai daripada usaha kita, baik itu sebagai pegawai, baik itu sebagai pengusaha, kita kerja keras. Dan waktu kerja keras, jangan sekali-sekali di tengah-tengah kita bekerja, kita diganggu. Misalnya teman ngajak, ayo pergi yuk ke sana ke sini. Fokus. Itu nomor Hmm. selanjutnya, fokus di dalam pekerjaan kita. Dan jangan juga pikir, udah jam 5 sore nih, pulang. Kalau belum selesai, kerjakan pekerjaan itu. Hmm. Pekerjaan itu jangan ditunda sampai besok hari. Hmm. Kalaupun harus pulang setelah matahari terbenam, pulang. Tetapi ingat, jaga kesehatan juga ya. Artinya kerja keras sampai dengan kita menyelesaikan pekerjaan kita. Kalau kita ada luang waktu, bersosialisasi dengan teman-teman kita. Nah, seringkali Hmm. orang tuh malu. Malunya kenapa? Aduh, ya, saya punya komunitas nih, teman-teman saya mungkin orang yang berkecukupan. Hmm. Tetapi saya kantongnya kurang. Enggak, kita nggak usah malu. Selama kita tidak mencuri, kita nggak usah malu. Kita Hmm. bergaul, ketemu dengan orang, itu kan ngobrol, ya. Kita Hmm. belajar dari orang. Oke. Bisa juga nanti kita belajar dari orang, kesuksesan orang. Itu kira-kira Pak Hendra yang paling penting dalam Oke. kita menjalani kehidupan. Sekarang satu, saya belajar tipsnya tunda kesenangan. Yang kedua, kita kalau yang baru Kerja merintis keras. usaha atau karyawan atau pengusaha harus siap tahan banting. Analogi tadi kalau misalkan bangun pagi, kalau teman-teman yang buka usaha juga harus berani all out, harus berani susah dulu, harus komitmen, harus disiplin gitu ya Pak ya. Dan itu baru Betul, bisa ada betul. hasilnya di belakang, nggak bisa langsung serta-merta langsung Betul. dapat uang gitu ya. Jadi tundakan Ya. harus harus kerja keras dan fokus dalam satu bidang. Kira-kira kalau Pak Sondi kan pilihnya di bidang profesional keuangan gitu ya. Kalau Ya, sahabat-sahabat di sini silahkan pilih ekspertisnya di bidang apa, hajar terus gitu ya. Kemudian yang tadi saya belajar dari Bapak adalah kita juga cara mengelola uang tentunya kita harus juga punya networking yang bagus gitu ya. Jangan habiskan waktu ya. hanya rutinitas hari-hari, juga harus bersosialisasi sama yang lain. Gitu ya. Betul. Oke Pak, Betul, ya. sebelum tadi acara dimulai, saya pas di audiens Pak. Ada yang melintir sedikit. Tapi nanti deh yang sekarang saya pertanyaan gini Pak. Pola keuangan itu tunggu duit kita banyak atau saat sekarang pun kita bisa Pak? Oke. Ini yang menarik nih. Kelola keuangan, tunggu duit kita banyak atau saat ini kita Mm-mm. bisa. Nah, Atau saat ini sedapatnya kita 3 juta, 5 juta, kita harus bisa kelola dari yang kecil ini. Gimana Pak menurut komentar oh iya Bapak? dong. Kalau saya, dari pengalaman saya mengelola dari uang saya atau duit saya waktu saya masih baru mulai-mulai bekerja. Ya, saya Hmm. nggak dapat besar waktu itu. Saya masih ingat ya, pertama kali saya bekerja, saya tuh S2 loh, bro Hendra, Uh. gini-gini S2. Sebenarnya S5, SD, SMP, SMA, S1, S2, jadi ya. Tapi saya tuh dulu dapat kesempatan kuliah ke Amerika. Pulang dari Amerika, ya di San Francisco, pulang, wah saya pengen menjadi seorang banker. Bangga Hmm. dengan Hmm. hasil IP saya yang bagus, Hmm. dengan segala sesuatu, dengan semangat yang luar biasa, saya melamar pekerjaan. Waktu itu saya ditanya sama orang tua saya, mau jadi pengusaha atau mau kerja? Waktu itu beruntung ya, kakak saya yang paling saya banggakan itu mengatakan, kalau mau jadi pengusaha, saya kasih modal nih. Terserahlah mau Hmm. dagang apa. Saya nggak kepikir, mana mungkin saya kepikir dagang waktu itu. Saya bilang, saya mau jadi seorang profesional yang sukses di dunia keuangan. Ngelamar kerjaan nih, sulit lah pokoknya. Singkat cerita, nggak mudah. Saya dapat pekerjaan di perusahaan leasing, Jepang.
gajinya saya kaget 390.000. Bagaimana 390 saya ribu. mau Tahun berapa itu, Pak? betul tahun 88. Nah, Buset. Kalau itu sekarang tiga ratus UMR sembilan kan puluh sekitar 3 ribu. juta 4 juta. Tahun lalu berapa tahun lalu 300 ribuan. Betul. Buset. Iya. Mungkin Oke, oke. kalau Bro Hendra mau bertanya, betapa saya harus mengatakan saya terima tidak pekerjaan itu. Ya, ini saya Hmm. terima tidak pekerjaan itu. Tapi setelah saya diskusi sama orang tua saya, bapak saya, kamu udah Hmm. ngalamar kerjaan kemana-mana, kiri kanan, nggak pernah diterima, di bank nggak diterima sana sini. 3 bulan lu pulang dari Amerika Hmm. nggak terima. Terima pekerjaan ini. Tapi kurang, Hmm. nggak mungkin dong 1 bulan baru pakai 7 hari atau mungkin 10 hari udah habis dong untuk ongkos naik bus dan segalanya waktu itu. Nah, tapi bapak saya bilang kerja keras dapat lembur. Tuh, saya kerja keras. Itu tips saya yang kedua. Kenapa saya kira kerja keras? Saya bekerja jam 8 saya udah di kantor. Jam 8 berarti saya harus bangun lebih pagi karena nggak ada kendaraan tuh waktu Hmm. itu, belum punya mobil kan, tetap ditempa saya sama orang tua saya. Nah, Hmm. selanjutnya saya pulang tuh bisa jam 1, jam 2 pagi. Nah, dengan hasil lembur itu saya bisa dapat 1 juta lebih, Bro. Ya, dapat Hmm. 1 juta Jadi lebih. Tapi sebenarnya memang cara kerja keras itu sebenarnya membuahkan hasil ya Pak, either dibayar iya lembur atau dong. nambah omset, apa nambah other Iya, income gitu ya Pak ya. Dan iya. itu sebenarnya Tapi nambah uang ya, kita juga lebih gampang kelolanya ya. Oke. betul. Nah, waktu saya kerja keras, bukan cuman kerja keras hanya kasih lihat bos saya pulang pagi, tetapi hasilnya Hmm. yang saya kerjakan itu memang bos tuh seneng. Bos saya tuh orang Jepang, seneng karena kenapa? Saya mendapatkan omset yang besar buat perusahaan, walaupun income saya dapat lebih dari 390, dapat dapat 1 juta lebih. Akhirnya bos saya apa? Dia bilang, wah ini si Suandi pinter nih. Dia kerja lembur, kalau gitu mendingan saya naikin dia pangkatnya nih. Ya dong, dari cuman hanya seorang junior officer, dalam setahun saya naik jadi senior officer. Gaji saya naik. Hmm. Ya, nah Hmm. kalau kita bertahap naik sampai dengan level asisten manajer di tempat saya dulu, saya dapat mobil, tapi saya nggak dapat lembur. Nah, jadi kalau pengen sesuatu itu belum tentu dari uang saya. Waktu itu saya punya rencana tuh. 5 tahun kalau saya kerja, saya mau jadi seorang apa? Saya pikir belum 5 tahun aja saya pengen jadi seorang manajer. 3 tahun saya Hmm. bekerja, 3 tahun saya bekerja, saya jadi manajer, saya dapat kendaraan, saya dapat mobil, kan bangga. Hmm. Pertama, walaupun bukan mobil sendiri, minimal mobil kantor, Hmm. saya nggak perlu lagi naik bus, nggak perlu lagi buang uang saya untuk ongkos naik bus karena kenapa? Pertama, bensin pasti dibayarin dong sama kantor. Hmm. Kedua, dapat kendaraan mobil, walaupun nggak dapat supir waktu itu. Nah, jadi keinginan kita sesuatu itu belum tentu harus kita bayar dengan uang kita, tapi kita bayar Hmm. dengan hasil kerja keras kita. Ya, kalau saya seorang Oke, pegawai, itu kerja kerasnya, Bro Hendra. siap. Jadi Aku itu sekarang yang mau saya nanya nih pengen Pak, bagi juga. ada pertanyaan juga tadi yang masuk related nih Pak. Gimana cara kelola uang kalau di gajinya juga udah pas-pasan Pak, udah UMR, ya kan? Ya, Kemudian kalau Bapak ya, mungkin kondisinya berbeda, Bapak bisa lembur. Sekarang Pak, zaman corona, boro-boro dibayar lemburnya, ada juga dipotong gajinya Pak, 10-20% ya. sampai 50%. Ada yang kena PHK yang benar-benar sangat kita sesali gitu Pak. Nah, jadi gimana Ya. tipsnya cara kelola uang? Tadi kan saya tanya, apakah tunggu uang kita banyak baru kita kelola atau saat kita kelola ini gimana sih Pak caranya? Gitu loh Pak. Ya, pertama kita hidup di negara Indonesia yang luar biasa dari sistem kekeluargaannya. Di Indonesia ini kita kenal dengan extended family. Extended family itu apa? Pada saat kita mengalami kesulitan keuangan atau susah, saya yakin mungkin entah paman kita, tante kita, saudara dekat kita ada yang sukses, kita bisa tinggal di tempat keluarga kita dan bahkan mungkin bisa numpang tinggal, numpang makan dan segalanya. Nah, kalau itu bisa, itu satu hal yang Hmm. kita untung. Nah, tapi yang tadi ditanyakan, kalau di tengah-tengah sulit, mungkin nanti lembur nggak dapet, uang juga UMR, ya hidup dengan yang ada di UMR ini. Saya punya tips begini, di tengah kita lagi susah, ya kita harus benar-benar bisa menyesuaikan pengeluaran kita. Ya, Hmm. jadi pengeluaran tadi mungkin pendapatan kita suatu saat tinggi tiba-tiba down. Pada saat down seperti apa? Nah,
Saya masih ingat dulu waktu zaman dulu mungkin gaji itu tidak dibayarkan ada buka rekening ya. Kalau zaman sekarang transfer bank itu udah biasa. Tapi belum tentu loh. Karena menurut OJK, eh, masyarakat Indonesia ini baru kenal perbankan mungkin nggak sampai 50%. Ya, jadi Hmm. belum tentu semua orang punya rekening. Zaman dulu saya tuh kalau punya uang, waduh saya seneng banget tuh. Terimanya duitnya tuh duit yang bersih, yang baru, itu Cash. dikumpulin tuh. Ya cash, Hmm. cash dikumpulin, ya dikumpulin sama saya. Nah saya punya punya beberapa beberapa dompet, dompet Hmm. hijau, ya, dompet orange, dompet kuning, dompet merah. Nah seperti apa? Waduh. Dompet dompet hijau itu yang memang kita perlu untuk ngapain? Untuk keperluan kita sehari-hari. Yang paling penting dulu kewajibannya itu apa? Buat hidup Hmm. kita. Hijau itu Nah, kebutuhan pokok lah, maksudnya gitu yang hari-hari kita ya Pak ya. kebutuhan pokok. Betul. Nah, kita masukin tuh dari ini Hmm. di sini kita disiplin. Ya namanya uangnya masih sedikit ya nggak seperti kita mengelola di bank kalau udah banyak. Nah, setelah itu kita punya dompet orange. Dompet orange itu, nah di sini mungkin agak sedikit naik ya, seperti misalnya kebutuhan yang lebih dari kebutuhan pokok ya. Apa lebih dari kebutuhan pokok? Mungkin beli baju, beli dasi kalau kerja nih ya. Tapi kalau misalnya Hmm. usaha perlu buat modal kerja atau apa, ya itu yang kita pakai Dompet dompet nomor dua orange. gitu ya. Ya, Oke. dompet Orange. kuning kalau masih ada lebih, ini yang buat kita jalan-jalan. Happy-happy Ya, deh ya. kalau masih Kalau ada yang buat masih happy happy. ada. Kalau misalnya nggak ada sisa, ya berarti kita cuma hijau dan orange. Yang kuning kita udah siapin dulu. Nah, disitulah kita ditempa untuk bagaimana bisa mengisi dompet kuning. Yang terakhir dompet Hmm. merah. Kalau kita misalnya dompet merah ini, kalau kita udah punya uang yang berlebihan lagi, dompet merah itu adalah emergency. Kita nggak tahu kapan kita memang sangat memerlukan atau keluarga dekat kita perlu. Nah, 4 dompet ini Hmm. adalah sesuatu yang mungkin kita bisa eh, lakukan. Nah, itu di zaman saya. Kalau di zaman sekarang, nah, bagaimana kebutuhan pokok? Apakah itu begitu dapat kita taruhnya di pakainya apa? Biasa ada yang pakai GoPay, ada yang pakai OVO, ya. Untuk apa? Hmm. Nah, ada dompetnya masing-masing secara elektronik. Nah, disinilah yang saya katakan disiplin nomor satu ya. Nomor satu Hmm. disiplin dalam uangnya itu tergantung. Uang itu bisa besar, bisa kecil, bisa dikit, bisa banyak. Tetapi punya cara yang paling sangat mudah disiplin kita mengaturnya. Dan jangan pernah merasa minder atau malu. Ya, karena Hmm. Oke. duit Jadi atau uang yang kita kesimpulannya dapatkan dari berapapun keringat kita gajinya, sendiri. oke, kita nggak usah malu berapapun nominalnya, kita coba pilah disiplin-disiplin ya Pak. Mana kebutuhan pokok, mana yang buat Betul, happy-happy, mana yang emergency. betul, Nah, kalau ketika dompet betul. itu habis ya berarti tunda kesenangan lah Mas Bro. Ya nggak teman-teman semua di sini tunda kesenangan karena dompet itu udah habis Bro, ya kan? Kita baru Iya, baru bisa nambah kalau kita rajin bekerja, ada other income, ada bisa nambah lagi, tetap dibagi-bagi lagi gitu ya Pak, baru kita bisa pakai gitu ya. betul, betul, Oke, betul. mantap. Sip. Ada lagi nggak Pak tipsnya? Nah, kalau Sebentar kita saya bicara sambil tips baca. tuh sebenarnya ini kan ini kan edisi pertama nih ya, kita masih cerita-cerita. Sebenarnya nanti kita bisa lanjut setiap minggu kalau ini udah rutin, Bro and Sis merasa ini satu program yang menarik. Sebenarnya kan banyak nanti kita bisa mengembangkan apa namanya diskusi kita ini banyak nih. Terus gimana Hmm. kalau misalnya membandingkan investasi itu seperti apa? Yang paling pertama saya mau cerita soal investasi ya. Bagi yang mungkin baru mulai bekerja, ya pasti kita kan punya punya perbandingan, ya. Mungkin waktu tadi saya cerita, waktu saya naik bus dan segalanya, ya setiap karyawan kan juga dulu pasti pernah mengalami situasi mungkin nggak langsung naik mobil mewah atau apapun juga, atau seperti Hmm. apalah keadaannya ya. Nah sekarang lebih gampang, kredit gampang. Nah kalau kita punya uang atau punya dana, kita itu misalnya juga harus pintar-pintar mengelolanya dengan satu nih misalnya. Kalau sekarang naik bus berapa sih, naik MRT berapa? Misalnya dari rumah ke perjalanan misalnya ke kantor butuh sekali jalan 15.000. Berarti kalau pulang 30.000 ya, Bro Hendra ya. Nah, Hmm. kalau kerja di Ya. kantor sekarang ada yang Sabtu masuk lah, kita anggap Sabtu masuk 22 hari sebulan.
Berarti 30 kali 22 itu kurang lebih kita enam akan ratus enam menghabiskan puluh ribu. sekitar 660.000. Nah, Hmm. kuncinya sekarang ada nggak yang misalnya 660.000 ini daripada uang itu menjadi biaya, bisa menjadi aset? Bisa. Hmm. Kita bisa beli motor. Nah, beli motor juga Hmm. macam-macam. Beli motor macam-macam. Jangan kita langsung pengen punya motor baru. Kan ada motor bekas. Ya, Hmm. kalau motor baru cicilannya mungkin sekarang bisa 660.000, tapi kita mesti pikir, kalau saya mau cari yang cicilan 500 ada nggak? Nah, cari motor yang cicilannya 500. Kenapa? Jangan dipas-pasin sama ongkos yang kita keluarkan, karena kita harus merawat motor itu. Ya, ganti oli, harus beli ban Betul. nantinya, harus beli bensin. Nah, jangan semuanya itu merasa, oh 660 saya punya nih. Ya, apalagi beli motor katanya DP 500 bisa. Ya, cari Ya, ya, 500 ya. dikumpulin berapa bulan. Setelah itu, nah, sebenarnya disitulah mengelola uang secara efektif, kita bisa tahu bahwa apa yang jadi biaya bisa menjadi aset. Oke, saya nangkep Pak. Jadi Yang, kesimpulannya nah, adalah kita identifikasi biaya pengeluaran-pengeluaran kita dan kita coba ya, substitusikan. Substitusikan. Bisa betul, nggak gue bisa lebih murah? Bisa nggak ada alternatif lain yang lebih hemat gitu ya? Kalau tadi contoh betul, kasusnya Bapak kasih betul, analoginya, bisa nggak ongkos transportnya diganti sama cicilan motor? Cari yang betul. istilahnya 20-30% lebih murah. Tapi kalau ada misalnya tadi 660.000, cicilannya gopek Pak 500. Nah, kembaliannya diapain Pak 150.000 itu? Nah, tadi jangan karena ada lebih 150.000, kalau kalau zaman saya kan ditaruh di dompet tuh. Nah, 150.000-nya saya taruh di dompet karena apa? Itu untuk kebutuhan pokoknya, untuk si motor itu kan, untuk beli bensin, Iya, untuk apa. Jadi nggak dipakai juga, jangan dipakai. Nanti kalau dipakai, ya kepakai lagi yang lainnya. Jadi malah iya. menambah beban Seringkali kan susah kita. Pak. Ada motor jadi malah beli bensin, beli aksesoris yang tadinya 600 jadi 1.300.000 Pak. Nah, tadi kembali lagi ke tips saya yang pertama, tahan nafsu. Tunda kesenangan gitu, tahan nafsu. Lupa. Nah, Bro Hendra lupa tuh ya. Iya, Jadi iya, kalau iya, iya. kita masih memang perlunya kebutuhan bisanya hanya menghidupi kita dengan kebutuhan yang sangat mendasar atau basic, ya sudah kita yang basic dulu Hmm, ya. oke. Karena taraf Siap. hidup kita akan menjadi lebih baik jika kita mengelola uang kita dengan benar. Satu, mengelola uang itu bukan hanya satu Hmm, dampaknya. Kalau yang tadinya kita naik bus, kita harus bangun lebih pagi, tubuh kita akan lebih capek karena tidur kita akan kurang. Tapi kalau pada saat kita bisa mengelola dana kita, uang kita dengan baik, yang tadinya kita harus naik bus, kita substitusikan dengan kredit motor, ya. Setelah itu kita punya motor, kita bangunnya mungkin bisa lebih fresh, tapi bisa lebih cepat juga sampai kantor. Dan bos bisa hmm, melihatnya, wah, ini karyawan nomor satu nih. Kalau zaman hmm. sekarang kan kita sering lihat karyawan itu disuruh masuk jam 8, datangnya setengah 9. Tapi kalau naik Iya Pak. motor, daripada dia naik kendaraan umum, karena harus nunggu kendaraan umum, karena tidak tepat loh kendaraan umum di Indonesia, jadi kita nunggunya. Kapan datangnya kalau ini kita nggak jelas. Belum lagi berdesak-desakan. Zaman corona Hmm. loh, zaman corona itu banyak banyak Iya, orang iya, iya. mungkin sekarang merasa nggak nyaman nih kalau berdesak-desakan. Kira-kira begitu. Saya buka buat audiens teman-teman semua, monggo tanya. Kebetulan pakarnya ada di sini nih. Pakarnya ada di sini, silakan mau nanya tentang karir, keuangan tentang karir, karyawan, tentang pengusaha, juga boleh. Ayo, silakan, kita tunggu. Gitu ya. Tadi ada yang nanya nih, Pak, masing-masing itu dompet bobotnya berapa persen, Pak? Yang merah berapa, yang orange berapa, yang hijau berapa? Ada rumusnya nggak, Pak? Idealnya itu berapa, Nah, Pak? ya. Kalau di dunia keuangan begini nih, dunia keuangan tipsnya begini. 30%, 30 sampai dengan 35% itu untuk kebutuhan pokok. Hmm, Ya, 30 sampai 30-35%. 35% pokok. tiga puluh lima Oke. persen pokok. Ya. Nah, 30 sampai 35% itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang contohnya kalau misalnya kita punya kredit, itu untuk pembayaran cicilan. Ya. Oke, Nah, kewajiban-kewajiban cicilan rumah, cicilan betul. motor gitu ya. Oke. Betul.
30-35%. Nah, itu yang kita bisa kelola tadi. Mau berapa kita taruh 10% untuk emergency, ya. Yang 20-25%-nya itu untuk 20%-nya kalau 35-35 berarti 30%, 20%-nya itu untuk misalnya buat kita mau jalan-jalan atau buat kita ngopi-ngopi. Belum bisa jalan-jalan dulu, mungkin ngopi-ngopi. Pokoknya gini, jangan kita dimulai di awal-awal itu berlebihan. Banyak tantangan yang membuat kita jadi kadang-kadang lupa kredit. Apalagi kadang mau jalan-jalan aja bisa kredit. Betul, Pak. Nah, jangan Betul, Pak. kita terpengaruh oleh situasi dan keadaan. Misalnya, waduh, nah tadi yang saya katakan, menunda kesenangan. Teman kita mungkin dia punya pendapatannya udah jauh lebih dari kita. Ya, atau ya kita nggak bisa ngomong. Namanya setiap orang punya hokinya beda-beda, lucknya beda-beda, ya kan? Nah, mungkin dia udah berlebihan. Oke, saya bertahan dulu, saya nahan nafsu, saya tahan tunda kesenangan. Tapi saya ingin mencapai kayak dia. Saya bagaimana tipsnya? Untuk saya bisa dapat lebih apa dong? Saya harus kerja apa? Saya banyak melihat waktu sebelum ini ya, walaupun saya memang ada supir, ada kendaraan, kadang-kadang pengen cepat juga, kadang-kadang saya naik Grab. Saya tanya loh, Mas ini kerjanya apa? Oh, saya kerja loh. Kalau pagi saya karyawan biasa, tapi pas pulang kebetulan lewat, saya juga nyupir Grab. Untuk apa? Ya, untuk buat isi bensin, untuk apa? Nah, itu kan tambahan. Ya, saya ngelihat kerja keras dari setiap orang itu macam-macam. Bisa gitu loh. Nanti bertahap nih ya, pada saat dia udah mencapai satu titik tertentu, ada kesuksesan, udah jadi seorang manajer, mobil udah dapet, nggak perlu kredit lagi kan, artinya mobil dari kantor ada. Nah, uang itu kita baru bisa berpikir, saya tanamkan di mana? Di saham, reksadana, nah itu banyak tuh. Jadi stepnya ada stepnya, ada ininya. Pak, ini ada kayaknya tingkatannya. Izin Pak, kita ngobrol sama yang ada yang nanya nih. Ini kayaknya ada yang nanya, wah ini usia muda Pak, 21 tahun. Saya ingin nanya Pak, umur saya 21 tahun, saya sedang memikirkan, saya harus memulai untuk deposito atau reksadana. Ini saya koreksi nih, bukan bermain reksadana, investasi reksadana. Kalau bermain-main itu akhirnya duitnya hilang teman-teman. Jadi kata-katanya harus tepat, investasi reksadana. Oke? Pak, sarannya gimana Pak? Usia 21 tahun, udah kepikiran nih Pak, mau deposito apa investasi reksadana. Menurut Bapak gimana? Oke. Kembali kepada bro kita atau sis kita yang 21 tahun ini. Ya, dia ini mau berinvestasi di deposito atau reksadana. Nah, uang yang mau didepositokan itu kan masuk ke dompet yang mana, ya dong? Dompet yang memang kita sudah yakini. Nah, kalau Anda adalah seorang yang konservatif, Anda masuk ke deposito. Ya, nggak ada salah. Kalau deposito itu akan memberikan imbal hasil misalnya 4%. Ya, kita bisa hitung. Ya, misalnya kita taruh 100.000 atau 1 juta atau 500.000, tergantung kemampuan kita mau menyisihkan berapa. 500.000 terus didepositokan ya, terus jangan diambil-ambil. Setiap bulan taruh lagi 500.000 atau di tabungan atau nah, kalau di reksadana yang pasti imbal hasilnya bisa lebih tinggi. Tapi bisa juga nilai reksadananya lebih rendah. Nah, tips dari saya, kalau Anda mau melakukan reksadana, investasi, jangan investasi jangka pendek. Diamkan reksadana itu 10 tahun yang akan datang. Imbal hasilnya dan jangan dicairkan reksadana itu karena itu adalah sisa daripada dana yang Anda miliki itu diinvestasikan atau 3 tahun atau 4 tahun. Long term, jangka panjang. Nah, itu bicara investasi reksadana atau deposito ya. Yeah. Jadi kesimpulannya tergantung bro, duitnya ada berapa. Itu jangan dipakai kebutuhan pokok buat deposito gitu ya. Kemudian kita kembali lagi ke profil resikonya. Profil resikonya maunya yang aman atau mau yang sedikit beresiko. Kalau mau yang aman pasti pakai deposito. Kalau yang reksadana itu harus long term dan siap-siap pakai dana yang bukan dipakai buat emergency, buat kebutuhan pokok gitu ya. Kalau mau pakai duit yang buat happy-happy, kita buat beli reksadana, boleh gitu ya. Udah kesenangan buat beli reksadana, boleh. Dan itu long term, 3-5 tahun. Oke Pak, next pertanyaannya. Apa investasi
untuk investasi kira-kira berapa persen sebaiknya? Dompet investasi maksudnya. Bagi-bagi dompet investasi berapa persen sih, Pak? Dan investasi apa yang bagus saat ini? Ya, kalau ini tergantung ya situasinya ya. Kalau brosis brosis baru mulai, saya katakan 10 sampai 15% nggak ada salahnya kita menabung, kita buat investasi. Nah, investasi apa yang menarik saat saat ini kalau memang dana kita memang belum cukup banyak, ya taruhnya di reksadana. Kalau kita ingin sedikit beresiko ya. Karena pertama, Hmm. reksadana suatu saat bisa dicairin. Kalau taruh di deposito, ini saya lupa bicarakan juga. Taruh di deposito itu ada jangka waktunya ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, kalau di tengah-tengah mau dicairkan, itu kena penalti. Malah kita bukannya untung jadi rugi, ya. Hmm. Tapi kembali, reksadana juga bisa untung bisa rugi. Reksadana lebih cenderung adalah jangka panjang, jangka panjang. Oke. Thank Ya, you, Pak. Kalau kalau main saham itu beda lagi. Itu perlu waktu yang lama karena kita perlu benar-benar adrenalin tinggi. Jadi kalau kita orang bekerja, janganlah main saham. Ya kita nggak fokus itu, jangan main saham. Tapi Pak, kemarin saya ngobrol sama teman saya yang broker saham. Katanya Pak, saham-saham IHSG saat ini yang LQ45, yang blue chip company, BCA, BRI, segala macam top 45, itu lagi diskon Pak, lagi sale gila-gilaan. 25-50% dari harga normal. Kira-kira kalau buat pemula, kita boleh coba nggak sih Pak untuk investasi uang yang tunda kesenangan, kita beli saham BCA, saham Bank BRI. Kecil-kecilan aja Pak, 1 lot, 2 lot. Menurut Bapak komentarnya gimana? Boleh, kembali lagi Hmm. bahwa dana tersebut adalah dana yang memang kita siap. Kan tadi saya bilang, investasi yang beresiko paling tinggi saham. Tapi Hmm. benar, kalau kita baru mau mulai, tanamkan saham Anda di perusahaan-perusahaan LQ45. LQ45 itu apa sih? Ada kurang lebih list 20 perusahaan yang memang sangat baik. Contohnya Hmm. dari sisi reputasi, dari sisi laporan keuangannya. Nah, kita belajar juga nih laporan keuangan orang. Misalnya BCA, Hmm. BRI. Nah, yang mungkin mungkin sangat bagus kita menanam saham Indofood nih. Ya, di Oh, tengah-tengah lagi Indofood, Pak. keadaan corona begini, Indofood itu kan Indomie. Iya, iya. INCP namanya, INCP. Ya, Iya, iya, iya. Indomie. Ya, buat masyarakat luas di negara manapun juga. Itu yang paling murah buat kebutuhan pokok. Dulunya saya mungkin makan steak, dulunya saya misalnya bisa punya kemampuan Makan nggak usah enak, steak lah ya. Makan yang lebih enak daripada Indomie ya. makan Dulu Padang mungkin gitu ya. uh, uh, mahal nih, seharus kita ke restoran sekarang. Tapi ke Iya, restoran sekarang kita iya. takut juga. Banyak kan kita lihat pada saat corona itu orang memborong tuh Indomie dan segalanya. Itu kan paling murah. Nah, perusahaan itu pasti saya yakin di orang semua lagi turun, pegawainya mungkin pendapatannya turun. Yang kerja di Indomie mungkin pabrik Indomie mungkin nggak mengalami kesulitan, Bro Hendra. Betul, betul. Jadi Ya, saran Bapak Indofood nih, jangan-jangan teman-teman semua habis live selesai pada borong semua nih saham Indofood gara-gara Bapak nih. itu salah satu yang saya ingin sampaikan. Iya, Karena iya. kenapa? Dia menurut saya pasti tidak akan terpengaruh dengan situasi Sustain nggak corona, Pak ya? bahkan Mau ada mendapatkan krisis, mau manfaat. ada apa, kebutuhan pokok tetap dibeli ya. Oke. Betul, Pak, betul, ada betul. pertanyaan lagi nih. Dari Fajar Nur Sodik. Halo Kohendra, Pak Suwandi. Seberapa besarkah dana darurat buat usia saya yang 24 tahun? Biasanya kelewatan masukin ke saham atau reksadana. Sampai nggak ada dana daruratnya, Pak. Nah, itu komentarnya gimana, Pak? Nah, kembali lagi, Bro Fajar ya tadi ya, Bro Ya, Fajar. Fajar. Ya, Bro Fajar gini, seberapa besar? Jangan semuanya kan tadi saya bilang. Kalau kita punya uang 100 perak, ya. Nah, kita mulai memilah-milah tadi dari dompet-dompet yang tadi saya katakan. Mau 4 dompet, mau 5 dompet, terserah. Tapi pastikan ada dompet cadangan. Ya, dompet cadangan sekitar Hmm. 10. Nah, kalau Anda punya dompet cadangan dari 100 perak, 15%. 15% itu bisa kita pakai untuk apa? Ya jangan semuanya diinvestasikan ke semuanya nanti. Ya taruhlah 5%-nya atau dibagi setengah-setengahnya, 7,5%-nya disimpan untuk kebutuhan Hmm. mendadak. Kita nggak pernah Hmm. tahu hidup kita Ya, ini ya, ya. Ya, ya. saya Saya pernah usul, nih dulu Pak. kerja, ya, Saya ada usul buat ya Bro Hendra. Bro Fajar kepikiran. Saya kan 24 mungkin belum menikah profilnya, orang tua mungkin masih produktif, masih bisa dapat uang saku sewaktu-waktu kalau dana darurat ada. Jadi dia masih enak, Pak. Tapi teman-teman harus paham juga ya kalau Bro Fajar saya kasih saran,
nanti itu ada yang namanya generasi sandwich. Teman-teman ketika udah menikah, punya istri, punya anak, tanggungannya itu harus ngumpanin anak dan juga harus ngumpanin orang tua, ya kan? Dan itu dana darurat itu pentingnya di sana. Seringkali kesehatan itu dilupakan, Pak, terutama buat yang anak-anak muda. Tapi kalau udah usia 30 ke atas, banyak orang yang gagal gara-gara nggak jago soal dana kelola darurat ini. Banyak orang kolaps gara-gara sakit, Pak. Bener nggak, Pak? 100 Benar. juta, 200 juta operasi itu tabungan kita langsung lenyap gitu kan, Pak. Kalau kita nggak jago, nggak aware soal soal kesehatan ini, Pak. Dana darurat ini gitu. Apalagi nanti kalau generasi sandwich yang saya bilang tadi usia 30-an harus tanggung beban orang tua, harus ngumpanin juga anak dan juga adik kakak kita kan. Nah, itu yang mungkin tips saya buat belajar Fajar nambahin dari Pak Suwandi. Setuju, Bro Hendra. Jadi itu istilahnya kita mesti punya konsep umbrella. Umbrella itu konsep payung. Ya, di dalam payung itu kita mesti bagi-bagi. Persentase ini untuk apa, berapa persen untuk apa, berapa persen untuk apa. Nah, kembali lagi kenapa saya setuju untuk itu tentang kesehatan. Memang biaya kesehatan itu tidak murah, tapi kita bersyukur kepada pemerintah kita sekarang ini ada BPJS Kesehatan ya. Nah, jangan lupa banyak orang yang paham dan kalau misalnya rajin membayar iuran BPJS Kesehatan, manfaatnya lebih loh. Manfaatnya ada. Kenapa? Banyak orang nggak paham BPJS. Memang proses bisa lama, tetapi semua yang saya ketahui dari teman-teman saya, baik yang kelas menengah maupun yang kelas atas, memanfaatkan BPJS Kesehatan itu nggak salah. Jadi jangan lupa menyisihkan sebagian dari dana kita untuk BPJS Kesehatan. Oke, thank you, Pak. Yang mungkin belum mampu untuk membeli yang namanya asuransi kesehatan ya. Medical insurance itu ada asuransi kesehatan. Jadi tergantung dari dana kelolaan kita atau uang kita. Mengelola uang itu macam-macam. Sekarang produknya banyak. Kalau yang nggak paham nanti mungkin berjalan dengan waktu silakan mengisi kuesioner supaya menjadi bahan kita untuk di sesi yang berikutnya. Ya, nanti kita khusus Pak, tips bagaimana cara untuk memiliki kendaraan bermotor. Tips nanti apa? Nanti kita pikirin ya Pak. Teman-teman juga boleh kan. Waktu kita sebentar lagi selesai nih 10 menit lagi, teman-teman juga boleh mau nanya, boleh atau ada isu lain yang masih mengganjal di teman-teman semua, silakan tanya. Nanti kita akan sesi minggu depan atau 2 minggu lagi, tunggu kesediaan Pak Suwandi sebagai mentor kita nantinya. Saya sih siap saja Bro Hendra. Di Amerika dulu saya masih ingat waktu saya sekolah tuh, ada acara namanya Ask Susan. Tanya Susan. Ask Dr. Susan, kita bilang dokter ekonomi ya. Ask Dr. Susan. Tanya Dr. Susan, apa? Ini dia di TV nih. Jadi begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dari audiens terkait misalnya terbelit hutang, bagaimana menyelesaikan hutangnya. Dan mungkin yang belum berhutang, dia bertanya, income saya sekian. Kalau saya mau beli mobil atau mau beli motor dari income saya, kalau untuk cicilannya sekian, apakah Dokter Susan setuju? Mendingan saya beli atau tidak? Nah, nanti mungkin kita juga bisa hitungin tuh, ya. Mungkin saya bisa sharing, hitungin. Jadi sebelum kita masuk ke dalam hutang, lebih baik kita bertanya dulu, boleh nggak mendingan saya hutang atau jangan? Check up dulu ya Pak. Kayak Kita ada checklistnya. Kalau sakit ke dokter kesehatan, kalau misalnya ini tanya ke dokternya di kita nih di sini nih kan kita kan di sini buat ngobrol-ngobrol. Kenapa? Karena saya juga punya pengalaman. Jadi saya ini mungkin bisa memberikan tips sama siapa yang tidak pernah berhutang. Nggak ada. Semua orang akan berhutang. Tetapi kapan kita masuk untuk berhutang? Di sini yang mungkin kita harus bahas dan diskusikan bersama. Jadi sebelum kita masuk hutang, kita bertanya. Siap, mantap. Wah, ini Fajar nanya lagi. Tapi di sini ada Pak Jansen Pak dari Bogor, titip salam. Pak Jansen Bogor. Kemudian ada Bro Kuku. Ada ini Pak Anton Teddy. Nah, ini tadi saya bilang ini founder dari Tanya Mentor yang wah luar biasa. Dia saat ini IG Live Pak. Dia kan hadirin kan TX Travel lagi salah satu bisnis industri yang lagi kena suffer Pak. Nah, dia kan suntuk Pak di rumah kan Pak. Nah, salah satunya berbagi positif tetap produksi adalah dia IG Live seperti ini Pak, ngundang pembicara siapa belajar dan itu selama kurang lebih 2 bulan ada 350 lebih kalau nggak salah IG Live. Jadi segala macam ini. Jadi otaknya jadi malah insight-nya banyak Pak. Wah, jadi tetap positif produktif. Dan saya banyak belajar dari Pak Anton Teddy. Nanti someday dia jadi host Bapak yang jadi narasumber nanti bisa ngobrol. Usianya mirip-mirip sama Bapak kayaknya. Boleh.
Gini, boleh sedikit ya, Pak, Bro Hendra ya, sering-sering IG boleh Live tuh sedikit, sangat bermanfaat. boleh saya sedikit berbagi Siap. ya untuk yang di travel. Saya ini kan pengalamannya di dunia leasing kredit. Jadi banyak juga nih Hmm. Pak Teddy orang-orang yang misalnya di Bali ya, ada yang misalnya kasihan nih. Dia biasanya bawa turis dari Cina, terus dia punya bus banyak. Terus bagaimana dia Hmm. menyelesaikan hutang leasingnya nih, busnya banyak, ada 60. Nah, kita kasih advice ya bahwa pada Hmm. waktunya janganlah kita apa juga kadang-kadang orang gini loh. Aduh, ini saya masih mau pegangin aset saya, minta restrukturisasi. Ada kalanya kita mesti cut loss. Cut loss itu harus benar-benar memikirkan bagaimana saya usulin, mendingan jual sebagian, Hmm. menurunkan hutangnya. Nah, sisanya bagaimana? Saya diskusi sama si pengusaha ini. Sebagian busnya mendingan di translate, jangan kita tunggu kapan turis itu datang. Jadiin bus karyawan. Hmm. Atau bisa juga jadiin bus yang mengangkut tenaga-tenaga medis, karena tenaga-tenaga medis sekarang ini kan juga nggak bisa pulang ke rumah, dia disediakan di satu Hmm. tempat, nah bisa disewakan seperti itu. Jadi sebenarnya substitusi sesuatu itu harus kita pikirkan, jangan kita buntu bahwa saya hanya hanya berusaha di bidang travel atau transportasi untuk traveling, terus sehingga kontrak saya putus, saya hilang income-nya. Tetapi Iya, iya, iya. berdiskusilah dengan banyak orang, banyak Benar. manfaatnya menurut saya. Nah, ini contohnya Pak Kira-kira gitu Jansen, Pak Pak. Teddy, bukan ngajarin nih Pak Teddy, pasti orang hebat lah. Nah, nanti boleh Pak, nanti sesinya ngobrol sama Pak Anton. Pak Anton juga pengalamannya luar biasa. Dan tadi yang Bapak sampaikan sudah dilakukan oleh beliau, Pak. Saya banyak belajar dari beliau. Saya kemarin cerita IG Live sama mereka tentang restrukturisasi kredit, Pak. Jadi dia cerita, Hen, saya ini tuh travel, katanya. Di bisnis saya itu cuma satu, Pak. Hen, katanya. Saya nggak punya pesawat. Saya nggak punya tuh objek wisata. Saya nggak punya bus. Saya cuma punya kepercayaan, dia bilang. Jadi all out apapun yang harus saya lakukan, saya akan lakukan untuk kepercayaan ini. Jadi banyak yang udah booking, dia harus refund. Banyak yang maskapai dia udah charter flight, ternyata nggak bisa refund. Jadi satu nggak bisa refund, di sini minta refund. Jadi kan buah si malakama, Pak. Jadi saya belajar dari beliau, beliau sampai jual propertinya, Pak, untuk rilis mengenai dampak corona ini. Jadi itu Pak, luar biasa. Nanti someday Bapak bisa saya ajak kenalin nih Pak sama Pak Anton nanti. Dan di sini juga ada Pak Boleh, Yansen boleh. nih Pak, ide Memang, Bapak tuh, wah ide saya banget tuh, ide saya bagus tuh, yang Bapak tadi ya, soal bus, kalau nggak salah kan Pak Yansen punya usaha PO bus Pak di Bogor. ya, Nah, ya, ya. Ya memang, ya, memang oke. situasi Pak, yang ini sangat sulit terakhir, kadang-kadang ya. Ya silakan, pertanyaan Bro terakhir Hendra. nih Pak, sebelum kita closing, ada Bro Risa dari Australia. Mau tanya dong, tips bagaimana cara memulai reksadana? Gimana Ya, Pak? kalau kita bicara tips memulai dari reksadana, reksadana itu sebenarnya adalah investasi yang dikelola oleh perusahaan aset. Jadi perusahaan investasi itu ada macam-macam. Perusahaan sekuritas itu Mm-mm. biasanya adalah yang mengelola, membantu para investor yang ingin menanamkan atau beli saham. Ya, Mm. kalau beli saham kita harus pelototin tuh. Kalau reksadana tuh ada perusahaannya sendiri, namanya aset manajemen. Aset manajemen ini itu yang mengelola itu harus mempunyai sertifikat investasi manager, ya. Nah, Mm-mm. sertifikat itu dia sudah pinter tuh. Dia nanti yang mengelola uang kita ditanamkan macam-macam. Ada macam-macam. Kalau kita bicara reksadana itu tergantung kita. Kita mau yang resikonya sangat rendah. Berarti dia bisa ada yang kelolaan reksadananya itu ditaruh di obligasi. Dia bisa belikan obligasi pemerintah. Itu nomor satu. Sangat Mm. aman karena obligasi pemerintah kemungkinan gagal bayar jarang, kecuali pemerintahnya bangkrut. Nah, nomor Mm. dua, bisa masuk ke obligasi perusahaan. Nomor tiga, bisa masuk yang sangat beresiko, kita bilang, maunya yang mana? Resikonya tinggi. Dia juga bisa masukkan ke dalam beberapa saham. Mm. Ya, saham yang beresiko tinggi atau saham apa. Nah, imbal hasilnya tergantung masing-masing. Jadi, kita harus menghubungi perusahaan aset manajemen yang cukup reputable, yang cukup dikenal baik, dan memang mempunyai sejarah yang sangat panjang, mempunyai ceritanya, itu bisa. Jadi mungkin sangat mudah. Jadi kita bisa mulai. Di Indonesia, membeli reksadana itu kalau nggak salah nggak mahal kok. Satu reksadana itu bisa dimulai dari Rp250.000 per apa namanya per satu
kita nggak bicara lot ya, karena kalau saham itu lot, tapi NAB namanya, Oke. net asset, NAV, net Thank asset you. value. Jadi intinya kita harus tahu dulu jenis-jenis reksadana itu apa, kemudian kita pilih perusahaannya yang bonafit gitu ya, jangan sampai kita Betul, salah untuk memilih rekan partner kita. Pak, ini udah di akhir betul. acara, kita konklusikan lagi Pak. Jadi cara mengelola uang buat teman-teman yang masih muda, bro and sis, teman-teman semua di sini, satu, harus tunda kesenangan gitu ya. Kemudian harus jago kelola keuangan. Ilustrasinya tadi adalah bagi pilah-pilah keuangan, ada kebutuhan pokok, ada kebutuhan buat angsuran, ada kebutuhan dana darurat, dan juga buat happy-happy, dan titipan saya juga harus ada dana buat upgrade ilmu Pak, edukasi. Kan kita ikut seminar, ikut pelatihan, ikut baca buku, dan itu buat nambah skill kita supaya gaji kita bisa nambah naik Pak, betul kan? Nah, Iya, kemudian betul, tadi betul, saya betul. belajar dari Bapak harus juga pinter, kerja keras, nggak ada yang namanya uangnya bisa cepat gitu ya, kecuali kita paranormal langsung jin kaya raya gitu Pak ya. Jadi kita harus kerja keras, dan itu pasti akan terbayar di kemudian hari. Either itu pengalaman, either itu uang, pasti nanti akan ada hasilnya di kemudian hari. Nextnya tadi Bapak tadi tambahin lagi Pak, kalau ada yang kurang, closing statement Bapak sebelum kita sudahi. Oke, jadi kita bicara duit ya. Saya nggak bicara uang, duit. Hmm. Jadi untuk bicara duit, mengelola duit atau mulai uang ya, kenapa saya kata duit? Duit itu buat saya suatu singkatan yang sangat bermanfaat. Hmm. Setiap orang semuanya pengen punya duit, Hmm. ya, pengen punya duit yang banyak pastinya. Tapi kalau pengen punya duit yang banyak, itu ada tips dari singkatan saya. Duit Apa itu tuh Pak? pertama singkatan saya, D pertama itu adalah doa. Sebelum kita berangkat kerja, semua orang harus dimulai dengan doa. Sebelum kita melakukan sesuatu, doa itu nomor satu. Sebelum kita meninggalkan rumah kita. Nomor Oke. dua adalah dari kata duit, U. Yang saya bilang, kerja keras, usaha. Ya. Kalau kerja keras, yang terus kita bekerja keras, pokoknya sampai kita benar-benar menyelesaikan pekerjaan kita, jangan kita tunda pekerjaan kita buat besok, itu usaha, dan usaha yang menerus. I yang ketiga, usaha ikhtiar. Ikhtiar juga usaha. Jadi usaha dan Ikhtiar. usaha. Ya, D doa, usaha, ikhtiar. Ikhtiar yang bagaimana? T-nya apa Pak? Yang Oh T-nya ya, itu ikhtiar adalah dulu ya. duit. Ya, dui. Nah, T-nya adalah usaha yang bagaimana? Yang tekun dan tawakal. Ya, bisa tekun, bisa Wih, tawakal. Ya, jadi mantap. duit yang kita dapat nanti ini adalah sesuatu yang sangat-sangat kita nikmatin karena duit ini kita dapatkan dengan cara yang halal. Demikian, bro and sis. Ya, Siap. tips Thank you, thank saya. you. Jadi kita bisa bersenang-senang, jangan khawatir. Di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan tidak pernah memberikan kita cobaan yang jauh lebih susah daripada yang kita pikirkan. Yang penting berpikir secara positif. Kalau pikiran kita positif, akal kita sehat, kita juga jasmaninya sehat, rohani kita sehat, dan kita bisa semuanya mencapai apa yang kita inginkan. Tentu Mantap. dengan proses. Kalau mau sukses, harus suka proses. Demikian Bro Hendra, terima kasih. Siap. Thank you Pak. Ini udah tinggal 1 menit lagi. Closingnya adalah teman-teman silakan follow Instagram kita, Tanya Mentor, buat inspirasi selanjutnya. Kita setiap malam jam 7 malam akan selalu ada pembicara-pembicara baru. Feel free, ayo join Tanya Mentor. Bagi teman-teman juga yang mau spesifik pengen belajar tentang keuangan, juga boleh follow @cemungut.id yang partnernya kita saat ini, Pak Suwandi sebagai foundernya. Silakan follow, nanti teman-teman bisa akan dapat inspirasi lanjutannya dari beragam bidang tentang keuangan, gitu ya. Ya, tolong jangan lupa di like cemungut.id-nya ya teman-teman bro and sis. Jadi supaya kita Siap. juga saya bisa berpikir bantunya apalagi nih nextnya gitu. Nah, Terima kasih topiknya ya mau Bro topik Hendra ya. apa, segala macam nanti bisa di-share, nanti kita bikin topik-topik yang menarik lainnya. Siap, sampai ketemu Pak di lain kesempatan. Thank you waktunya, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Sampai ketemu guys. Sehat-sehat semuanya. Bye. Bye.